Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami tentunya di Figur Husada. Dan di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana cara membuat pola celana model pramuka. Nah, untuk celana model pramuka itu tentunya dilengkapi beberapa kantong ya. Ada kantong tempel pada bagian samping atau pada bagian lutut ya. Kemudian juga dilengkapi dengan kantong tempel pada bagian badan belakang dan juga dilengkapi dengan kantong miring di bagian samping. Jadi untuk celana model pramuka itu kantongnya totalnya ada 6 kantong teman-teman ya. Dan di sini untuk teman-teman yang masih pemula banget, yang masih bingung mengenai cara membuat pola celana model pramuka, saya sarankan teman-teman tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya di sini untuk membuat celana model pramuka. Sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya, dan untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini teman-teman. Dan di sini sebelumnya juga sudah saya siapkan kainnya ya. Di sini untuk membuat celana model pramuka itu tentunya kita memakai kain warna coklat kira-kira seperti ini teman-teman. Dan di sini sebelumnya sudah saya rapikan ya, sudah saya rapikan kainnya dan juga sudah saya balik ya. Pada intinya di sini untuk membuat pola apa saja ya. Untuk membuat pola itu kita gambar di kain bagian dalam ya. Kemarin juga sudah pernah saya bahas ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya di sini untuk membuat celana model pramuka. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita garis di sini teman-teman. Kita garis sejajar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Perlu diperhatikan pinggirannya di sini ya teman-teman. Kemudian lipatannya di sono ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang celana pramuka. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran panjang celana jangan lupa dikurangin 3 cm. Nah, kenapa harus dikurangi 3 cm? Karena yang 3 cm untuk ukuran ban celana teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketika mau bikin celana jangan lupa panjang celananya dikurangin 3 cm ya. Oke, langsung saja di sini panjang celana ada 90 cm. 90 dikurangi 3 sama dengan 87 cm. Oke, kita ukur mulai dari sini seperti ini ya. Kita ukur menuju ke angka 87 cm lalu kita tandai. Nah, jatuhnya di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya juga. Kita ukur mulai dari sini menuju ke angka 87 cm. Lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan teman-teman. Setelah kita garis seperti ini, jangan lupa kita garis lagi di bawahnya. Untuk apa? Untuk lipatan celana bagian bawah. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita menentukan ukuran panjang celana pramuka, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menentukan ukuran letak paha teman-teman. Rumusnya ukuran pesak dibagi 3. Nah, di sini untuk ukuran pesak di sini ada 66 cm. Nah, 66 cm dibagi 3 sama dengan 22 cm. Oke, kita ukur mulai dari sini ya. Kita ukur mulai dari sini menuju ke angka 22 cm. Lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga kita ukur juga kira-kira seperti ini menuju ke angka 22 cm. Lalu kita tandai. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman udah jelas ya, udah paham ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman tinggalkan pertanyaan aja, pertanyaannya taruh di kolom komentar video ini ya. Dengan senang hati saya akan menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ya. Perlu diperhatikan juga, ini adalah garis bagian pinggang, kemudian ini garis pada bagian paha ya, kemudian ini garis pada bagian kaki teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya pada bagian pinggirannya ini atau bagian tepi kain ini, jangan lupa kita ukur mulai dari tepi kain ini menuju ke angka 2,5 cm. Lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar paha. Nah, untuk menentukan ukuran setengah lingkar paha ada rumusnya teman-teman. Dan untuk rumusnya bisa dicatat ya. Oke, langsung saja untuk menentukan ukuran setengah lingkar paha. Rumusnya adalah ukuran lingkar paha dibagi 2 lalu dikurangi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar paha di sini ada 62 cm. Kita bagi 2 sama dengan 31. Kemudian kita kurangi 4 sama dengan 27. Berarti di sini untuk ukuran setengah lingkar paha ada 27 cm. Oke, kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke angka 27 cm. Lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini teman-teman. Oke. Setelah kita menentukan ukuran setengah lingkar paha, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan tengah-tengahnya. Kira-kira seperti ini ya. Caranya bagaimana? Caranya ukuran setengah lingkar paha dibagi 2. Pada intinya kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke tanda ini ada berapa senti, lalu kita bagi 2 untuk menentukan tengah-tengah pada pola celana ini teman-teman ya. Oke. Langsung saja kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke tanda ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 27 cm. 27 cm kita bagi 2 sama dengan 13,5. Oke, kita tandai di angka 13,5. Nah, di sini jatuhnya ya. Oke, langsung saja kita tandai. Nah, tanda yang seperti yang saya tunjuk ini adalah tanda di tengah-tengah bola celana ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tepi kain ini menuju ke tanda seperti yang saya tunjuk ini ada berapa senti. Oke, sekarang kita ukur ya. Nah, di sini ada 16 cm teman-teman. Oke, kita ukur juga di sini. Kita ukur di sini mulai dari tepi kain ini menuju ke angka 16 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di bawahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari tepi kain ini menuju ke angka 16 cm, lalu kita tandai teman-teman. Nah, tanda seperti yang saya tunjuk ini adalah tanda untuk menentukan tengah-tengah pada pola celana ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Nah, untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang ada rumusnya juga teman-teman. Untuk rumusnya bisa dicatat ya. Oke, langsung saja untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Rumusnya adalah ukuran lingkar pinggang dibagi 4 lalu dikurangi 0,5 ya. Ini rumusnya bisa dicatat. Oke, lanjut. Di sini untuk ukuran lingkar pinggang adalah ada 80 ya. 80 dibagi 4 sama dengan 20 cm. Kemudian 20 cm dikurangi 0,5 sama dengan 19,5 ya. Berarti di sini untuk ukuran 1/4 lingkar pinggang ada 19,5 ya. 19,5 jatuhnya di sini ya. Dan sampai di sini perlu diperhatikan, setelah kita menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang, jangan lupa tentukan tengah-tengahnya dulu. Maksudnya seperti contoh di sini 19,5 itu jatuhnya di sini ya. Kita lipat seperti ini teman-teman. Kita lipat seperti ini untuk menentukan tengah-tengahnya, atau bisa 19,5 dibagi 2 ya. Nah, 19,5 bagi 2 sama dengan 9,5 ya. Oke. Angka 9,5 ini kita letakkan pada tengah, pada tanda seperti yang saya tunjuk ini, tanda yang di tengah-tengah ini.
kita letakkan saja kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian setelah kita letakkan seperti ini, kita tandai pada bagian ujung meteran ini teman-teman ya. Kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur menuju ke angka 19,5. Nah, untuk 19,5 jatuhnya di sini. Oke, kita tandai di sini teman-teman. 19,5 ini adalah 1/4 lingkar pinggang teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Dan jangan lupa setelah kita tandai seperti ini, kita tambahkan 1 cm untuk pemotongan atau untuk kampuhnya. Di sini juga ya tambahkan 1 cm. Kemudian di sini juga tambahkan 1 cm untuk kampuh atau untuk pemotongan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar kaki. Nah, untuk menentukan ukuran setengah lingkar kaki ada rumusnya juga teman-teman, bisa dicatat ya rumusnya ya. Untuk menentukan ukuran setengah lingkar kaki, rumusnya adalah ukuran lingkar kaki dibagi 2 lalu dikurangi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar kaki di sini ada 32 cm ya. 32 cm dibagi 2 sama dengan 16 cm. Kemudian 16 cm dikurangi 2 sama dengan 14 cm. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan juga setelah kita menentukan ukuran setengah lingkar kaki ya, jangan lupa tentukan tengah-tengahnya dulu teman-teman. Seperti contoh ya, sebagai contoh di sini setengah lingkar kaki di sini ada 14 cm ya. 14 cm kita bagi 2 sama dengan 7 ya. Oke, angka 7 ini kita letakkan pada tanda seperti yang saya tunjuk ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita tandai di ujung meteran ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur menuju ke angka 14 cm. Nah, ini 14 cm ini adalah ukuran setengah lingkar kaki ya. Oh ya, perlu saya sampaikan di sini bagian lingkar kaki ini memang dibikin agak mengecil atau modelnya pensil. Di sini saya bikin menyesuaikan selera customer ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya jangan lupa tambahkan 1 cm untuk pemotongan atau untuk kampuhnya teman-teman. Ya, sisi kanan kiri tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Oke, lanjut. Setelah kita menentukan ukuran setengah lingkar kaki, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak lutut. Nah, untuk menentukan ukuran letak lutut itu gampang banget teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya kita ukur saja mulai dari tanda letak paha ini seperti yang saya tunjuk ini ya. Kita ukur dari garis ini menuju ke garis seperti yang saya tunjuk ini. Ada berapa senti lalu kita bagi 2 teman-teman. Oke, langsung saja kita ukur. Nah, kita ukur di sini ada 65 cm ya teman-teman. Oh ya, perlu diperhatikan kita ukurnya mulai dari garis ini menuju ke garis ini, bukan garis yang ini ya, perlu diperhatikan. Oke, lanjut. Di sini ada 65 cm. Nah, 65 cm kita bagi 2 sama dengan 32,5. Oke, kita tandai di angka 32,5. Jatuhnya di sini ya. Kita tandai di sini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tanda ini naik menuju ke angka 5 cm. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan, di sini kan ada 2 tanda ya. Di sini tanda yang baru saja kita tandai ini katakanlah garis ke-1 lah ya, katakanlah garis ke-1. Kemudian garis atau tanda seperti yang saya tunjuk ini katakanlah garis 2 ya. Ini garis kedua, kemudian ini garis ke-1 atau tanda ke-1, ini tanda kedua ya. Oke, sekarang kita lanjut.
setelah kita menentukan, setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis pada bagian paha ini. Kita ukur mulai dari sini menuju ke tanda 1 ini ya. Oke, jelas ya? Kita ukur mulai dari sini menuju ke tanda 1 ini. Nih, nah di sini ada 27 teman-teman. Oke, kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 27 cm, lalu kita tandai teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, perlu diperhatikan garis seperti yang saya tunjuk ini adalah garis letak lutut teman-teman. Dan perlu diperhatikan juga, saya jelaskan ya, mulai dari sini. Ini adalah garis pinggang, kemudian ini adalah garis paha ya. Kemudian ini adalah garis letak lutut. Kemudian ini adalah garis pada bagian kaki. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lutut. Nah, untuk menentukan ukuran setengah lingkar lutut ada rumusnya juga teman-teman, dan untuk rumusnya bisa dicatat ya. Oke, untuk rumusnya adalah ukuran lingkar lutut dibagi 2 lalu dikurangi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar lutut di sini ada 44 cm. 44 cm dibagi 2 sama dengan 22 cm. Kemudian kita kurangi 2 sama dengan 20 cm. Berarti di sini untuk ukuran setengah lingkar lutut ada 20 cm teman-teman. Dan sampai di sini perlu diperhatikan ya. Setelah kita menentukan ukuran setengah lingkar lutut, jangan lupa kita tentukan tengah-tengahnya dulu. Sebagai contoh di sini tadi kan setengah lingkar lutut ada 20 ya. 20 jatuhnya di sini. Oke, setelah kita menentukan ukuran setengah lingkar lutut, kita bagi 2 ya. 20 cm bagi 2 sama dengan 10 cm. Oke, 10 cm di sini ya. Oke, angka 10 cm ini kita letakkan pada tanda seperti yang saya tunjuk ini. Oke, jelas ya? Kita letakkan saja kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tandai di ujung meteran kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur menuju ke angka 20 cm. Nah, 20 cm ini apa? 20 cm ini adalah setengah lingkar lutut teman-teman. Ya, paham ya? Jelas ya? Oke, sampai di sini saya harap teman-teman semua paham ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita menentukan ukuran setengah lingkar lutut, jangan lupa tambahkan 1 cm untuk kampoh atau untuk pemotongan. Kira-kira seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah kita menentukan ukuran setengah lingkar lutut, langkah selanjutnya di sini kita akan menghubungkan dari tanda ini ke tanda ini ya. Kita hubungkan mulai dari atas ya, mulai dari bagian pinggang. Oke, perlu diperhatikan juga di sini kan modelnya melengkung ya. Untuk menghubungkan dari tanda ini menuju ke tanda ini, kita hubungkan saja pakai penggaris yang model seperti ini ya. Oke, langsung saja kita hubungkan teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian jangan lupa tanda pada bagian kampuhnya ini atau tanda untuk pemotongan ini kita hubungkan juga teman-teman. Oh iya, untuk pengukuran celana atau cara mengukur celana kemarin juga sudah pernah saya jelaskan ya, sudah pernah saya bahas. Dan untuk teman-teman yang belum nonton video saya mengenai cara mengukur celana, teman-teman bisa cek di channel ini. Di sana sudah banyak banget video-video seputar tata busana ya. Oke, lanjut kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menghubungkan dari tanda ini menuju ke tanda ini ya. Kita hubungkan pakai penggaris yang model seperti ini teman-teman.
Nah, setelah kita tandai seperti ini ya, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan tanda seperti yang saya tunjuk ini teman-teman. Oke, langsung saja kita tandai. Kita hubungkan ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita hubungkan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan sampai di sini perlu saya sampaikan, ini sebenarnya memang dibikin agak mengecil ya, atau dibikin seperti model pensil, menyesuaikan permintaan customer, karena di sini customernya itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Jadi celananya itu dibikin agak sedikit ketat seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya jangan lupa di bagian lipatannya ini kita garis. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jangan lupa di bagian sini seperti yang saya tunjuk ini, kita ukur turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis seperti yang saya tunjuk ini, kita ukur turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke garis yang ini. Pada intinya lipatannya ini kita bikin agak miring ya. Nah, kita bikin agak miring kira-kira seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya di bagian seperti yang saya tunjuk ini kita garis juga teman-teman. Caranya kita garis mulai dari tanda ini, kita garis sampai ke garis batas paha ini ya. Kita garis sejajar teman-teman, atau kita garis lurus. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian tambahkan 1 cm untuk kampuh atau pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, garis seperti yang saya tunjuk ini kita garis ke atas teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis batas paha ini naik menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan, kita ukur mulai dari batas letak paha ini naik menuju ke angka 5 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Kalau badannya gede teman-teman bisa ukur mulai dari batas paha ini naik menuju ke angka 6 atau 6,5 atau 7 cm. Jadi menyesuaikan ukuran badan teman-teman. Ya, oke, langsung saja di sini kita ambil 5 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita garis. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis agak mengerung teman-teman. Nah, kita bikin agak mengerung kira-kira seperti ini teman-teman. Dan ini nanti untuk tempat resleting ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita gambar pada bagian seperti yang saya tuju ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan letak kantong samping. Nah, untuk menentukan letak kantong samping kita ukur saja mulai dari garis seperti yang saya tuju ini menuju ke angka 3 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan letak kantong samping ini atau kantong miring itu menyesuaikan ukuran lingkar badan ya. Bisa diambil dari garis ini menuju ke angka 2 cm atau 2,5 cm atau 3 cm atau 3,5 cm. Jadi menyesuaikan ukuran lingkar badan ya. Dan di sini karena badannya gede ya, saya ambil mulai dari garis ini menuju ke angka 3 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kemudian setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang kantong samping. Langsung saja di sini saya ambil 12 ya, 12 cm aja. Untuk tandanya kita letakkan saja pada garis seperti yang saya tunjuk ini teman-teman. Kita letakkan saja kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa pada bagian ban pinggang ini tambahkan 1 cm ya untuk pemasangan ban. Nah, kita naik ke atas lalu kita garis. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti kita potong di garis paling atas ini ya. Kemudian garis yang paling bawah ini
garis seperti yang saya tunjuk ini untuk pemasangan ban celana teman-teman. Oke, jelas ya. Nah, ini untuk celana pramuka tampak depan sudah jadi, sudah selesai. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita potong teman-teman. Dan untuk pemotongannya kita ikuti saja garis seperti yang saya tunjuk ini ya. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong polanya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk kain pada bagian pinggiran seperti yang saya pegang ini, jangan langsung dibuang, kita simpan dulu ya. Kain ini bisa digunakan untuk bikin peralatan yang lain, seperti bikin bibir samping atau bikin tali ya. Karena di sini untuk membuat celana model pramuka itu membutuhkan kain yang tidak sedikit. Jadi di sini kita harus hati-hati, harus teliti ya. Ini kita simpan dulu kainnya. Oke, langsung saja setelah kita potong seperti ini, jangan lupa garis-garis seperti yang saya tunjuk ini kita salin ke potongan sisi di sebelahnya. Nah, di sini kan masih polos ya, belum ada garis, belum ada tanda. Ini kan 2 lembar teman-teman ya. Nah, ini jangan lupa kita salin garisnya teman-teman. Dan untuk cara menggarisnya atau cara menyalinnya, kemarin juga sudah pernah saya bahas ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita salin garisnya, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, garis ini untuk memudahkan kita pada saat menjahit badan depan dan badan belakang ya. Pada intinya nanti kita jahit mengikuti garis seperti yang saya tunjuk ini teman-teman. Oke, langsung saja setelah kita salin garisnya, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola celana pramuka badan belakang. Oke, untuk membuat pola celana badan belakang itu jangan lupa kainnya dibalik teman-teman. Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Kainnya ini dibalik kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa diperhatikan nanti setelah ini teman-teman tinggal dipraktekkan di rumah ya. Kita balik kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Perlu saya sampaikan dulu. Di sini kan bidangnya kecil ya. Bidang kecil ini kita gunakan untuk membuat pola bagian bawah atau pola bagian kaki ya. Kemudian bidangnya yang gede ini atau bidang lebar ini kita gunakan untuk membuat pola pada bagian pinggang. Ya, oke jelas ya. Oke, setelah kita balik kainnya seperti ini, langkah selanjutnya letakkan bola celana depan. Bola celana depan ini kita letakkan di atas kira-kira seperti ini. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk meletakkan pola ini tentunya tidak asal-asalan ya. Bisa diperhatikan untuk cara meletakkannya ya. Kita letakkan saja kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke tanda ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 25,5 teman-teman. Oke, kita sesuaikan saja ya. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 25,5. Nah, perlu saya jelaskan dulu ya. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 25,5. Nah, 25,5 itu jatuhnya di sini. Di seperti yang saya tunjuk ini ya. Sedangkan tanda yang ada pada tengah-tengah pola ini jatuhnya di sini ya. Tanda seperti yang saya tunjuk ini kita geser menuju ke angka 25,5 ya. Jelas ya? Kita geser kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Setelah kita sesuaikan ukurannya, maka selanjutnya di sini juga ya. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 25,5 teman-teman. Nah, ini udah pas ya. Tanda seperti yang saya tunjuk ini letaknya sudah pas berada di angka 25,5 teman-teman. Oke, kita cek di bagian atasnya, kita cek pada bagian pinggangnya ya. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 25,5. Nah, di sini udah pas ya. Tanda seperti yang saya tunjuk ini letaknya sudah pas berada di angka 25,5. Pada intinya
setelah kita letakkan pola badan depan, kita letakkan seperti ini. Jangan lupa jarak dari lipatan ini menuju ke tanda ini kita sesuaikan ya. Misalkan jarak dari lipatan ini menuju ke tanda ini misalnya ada 30. Ya kita sesuaikan saja. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 30. Di sini juga kita sesuaikan mulai dari lipatan ini menuju ke angka 30. Di sini juga ya. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 30. Jadi sesuaikan saja. Jaraknya sama antara lipatan ini menuju ke tanda yang di tengah pola ini, jaraknya harus sama ya. Kenapa kita harus melakukan hal seperti ini? Karena ketika celananya udah jadi, agar celananya nggak melintir teman-teman. Ya, jelas ya. Dan perlu saya sampaikan juga untuk meletakkannya ini jangan terlalu mundur teman-teman. Kenapa? Karena di sini nanti kita gunakan untuk membuat ban celana ya. Oke, kita lanjut setelah kita letakkan seperti ini ya. Jangan lupa garis ini, garis seperti yang saya tuju ini kita teruskan ke depan teman-teman. Dan garis pada bagian bawahnya ini kita teruskan ke depan ya seperti biasa, kira-kira seperti ini. Kemudian garis pada bagian paha ini kita teruskan ke depan juga, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya garis pada bagian pinggangnya ini kita teruskan ke belakang ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita teruskan garisnya seperti ini, langkah selanjutnya lipatan pada bagian kaki seperti yang saya tunjuk ini ya. Kita tambahkan 4 cm teman-teman. Nah, untuk pengukurannya bagaimana? Untuk pengukurannya kita ukur mulai dari garis seperti yang saya tunjuk ini ya. Pada intinya kita ukur mulai dari garis yang untuk jahitan ini menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Kemudian di bawahnya juga ya, kita ukur mulai dari garis yang untuk jahitan ini menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Kemudian pada bagian lututnya juga sama ya. Kita ukur mulai dari garis yang untuk jahitan ini, kita ukur ke depan menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Dan jangan lupa setelah kita tandai seperti ini, tambahkan 1 cm untuk pemotongan atau untuk kampuhnya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke atas ya, ke bagian pinggangnya. Oke, kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Dan sampai di sini perlu diperhatikan. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 5 cm itu sebenarnya menyesuaikan ukuran badan atau ukuran lingkar pinggang ya. Kalau badannya kecil, kalau untuk anak-anak SD itu teman-teman bisa ambil mulai dari garis ini menuju ke angka 2 cm atau 2,5 cm atau 3 cm menyesuaikan ukuran lingkar badan ya. Kalau misalnya ukuran pinggangnya gede banget itu teman-teman bisa ambil mulai dari garis ini menuju ke angka 6 atau 7 cm atau 8 cm. Ya, oke sekarang kita lanjut setelah kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari sini naik menuju ke angka 5 cm teman-teman. Nah sampai di sini perlu diperhatikan dari garis ya, dari garis seperti yang saya tunjuk ini naik menuju 5 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran juga, ukuran pinggang ya. Jadi tidak harus naik 5 cm. Kalau misalnya ukuran pinggangnya kecil, teman-teman bisa ambil dari garis pinggang ini naik menuju ke angka 2,5 cm atau 3 cm atau 3,5 cm menyesuaikan ukuran lingkar pinggang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya seperti biasa kedua tanda ini kita garis teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menentukan tengah-tengahnya pada kedua garis ini, teman-teman. Nah, di sini untuk menentukan tengah-tengah pada kedua garis ini, teman-teman bisa pakai perasaan atau bisa pakai perhitungan ya. Sebagai contoh, kita ukur mulai dari garis ini menuju ke garis ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 27 ya. 27 kita bagi 2 sama dengan 13,5. Oke, kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 13,5. Oke, kita tandai di sini 13,5 jatuhnya di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan dari tanda ini menuju ke tanda ini. Untuk menghubungkannya jangan lupa ya, kita hubungkan pakai penggaris yang model seperti ini teman-teman.
Nah, di sini kita hubungkan pada bagian pinggul atau badan belakang. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Setelah kita hubungkan seperti ini, jangan lupa tambahkan 1 cm untuk kampoh atau untuk pemotongannya, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lingkar paha. Nah, untuk menentukan ukuran lingkar paha itu kita ukur mulai dari pola badan depan ya. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke garis ini, lalu kita teruskan pengukurannya menuju dari garis yang saya silang ini menuju ke depan ya. Oke, sebagai contoh di sini untuk ukuran lingkar pahanya ada 62 cm teman-teman ya. Oke, kita ukur mulai dari pola depan. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke garis ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 27 cm teman-teman. Oke, angka 27 cm ini kita pegang ya. Kita pegang seperti ini. Kemudian angka 27 ini kita letakkan pada garis badan belakang atau garis seperti yang saya silang ini ya. Angka 27 ini kita letakkan di sini seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita teruskan pengukurannya menuju ke angka berapa tadi? Angka 62 ya. Kita ukur menuju ke angka 62 cm. Nah, 62 cm jatuhnya di sini teman-teman. Nah, angka 62 cm itu jatuhnya di sini ya. Kita tandai di sini teman-teman. Kita tandai pada garis seperti yang saya tunjuk ini ya. Ini adalah cara untuk menentukan ukuran lingkar paha. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita menentukan ukuran lingkar paha, jangan lupa tambahkan 1 cm untuk kampoh atau pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Oke. Setelah kita menentukan ukuran lingkar paha, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar pinggul. Nah, untuk mengukur setengah lingkar pinggul itu caranya sama pada saat kita menentukan ukuran lingkar paha ya. Oke, langsung saja di sini untuk ukuran lingkar pinggul ada 98 cm teman-teman ya. 98 cm kita bagi 2 sama dengan 49 cm. Berarti di sini untuk ukuran setengah lingkar pinggul ada 49 cm. Oke, untuk cara pengukurannya kita ukur mulai dari pola depan ya, sama seperti pada saat kita menentukan ukuran lingkar paha teman-teman. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari garis seperti yang saya tuju ini menuju ke garis ini. Ada berapa senti? Langsung saja kita ukur. Nah, di sini ada 22 cm. Oke, kita pegang di angka 22 cm. Kemudian angka 22 cm ini kita letakkan pada garis seperti yang saya tuju ini. Garis badan belakang, pola badan belakang atau garis seperti yang saya silang ini ya. Angka 22 kita letakkan di garis ini seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita lanjutkan pengukurannya menuju ke angka atau menuju ke setengahnya lingkar pinggul. Tadi untuk ukuran setengah lingkar pinggul ada berapa tadi? Ada 49 ya. Oke, kita ukur menuju ke angka 49 cm. Nah, 49 cm jatuhnya di sini. Sampai di sini perlu diperhatikan setelah kita menentukan ukuran setengah lingkar pinggul, jangan lupa kita naikkan kurang lebih 5 cm. Nah, kita naikkan kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, paham ya? Kemudian langkah selanjutnya kita tekan di angka 49 seperti ini. Kemudian pola badan depan ini kita balik. Kemudian kita tandai di kain bagian bawah atau kain badan belakang. Kita tandai kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini adalah ukuran setengah lingkar pinggul. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita menentukan ukuran setengah lingkar pinggul, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar pinggang ya, di atasnya lagi. Nah, untuk menentukan ukuran setengah lingkar pinggang itu ada rumusnya teman-teman. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah ukuran lingkar pinggang dibagi 2. Nah, di sini
untuk ukuran lingkar pinggang ada 80 ya. 80 kita bagi 2 sama dengan 40. Nah, untuk pengukurannya itu sama persis seperti pada saat kita menentukan ukuran lingkar pinggul atau lingkar paha. Ya, kita ukur mulai dari, pada intinya kita ukur mulai dari pola badan depan, mulai dari garis ini menuju ke garis seperti yang saya tuju ini ada berapa senti, lalu kita teruskan pengukurannya mulai dari sini menuju ke setengah lingkar pinggang. Oke, langsung saja kita praktek ya. Sebagai contoh di sini lingkar pinggangnya ada 80. 80 bagi 2 sama dengan 40 ya. Setengah pinggang itu di sini ada 40 cm. Oke. Langsung saja kita ukur mulai dari garis ini menuju ke garis ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 19,5 teman-teman. Oke, kita pegang di angka 19,5. Kemudian angka 19,5 ini kita letakkan pada garis seperti yang saya tunjuk ini ya. Pada intinya angka 19,5 ini kita letakkan di pola badan belakang seperti yang saya tunjuk ini. Kita letakkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita teruskan pengukurannya menuju ke angka 40 cm atau menuju ke angka setengahnya lingkar pinggang. Oke. Let's go, kita menuju ke angka 40. Nah, 40 jatuhnya di sini kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan. Setelah kita menentukan, setelah kita tandai seperti ini, ya, jangan lupa tambahkan 2 cm. Nah, 2 cm untuk apa? 2 cm untuk kupnat atau sekengan. Nah, kalau di bahasa kami itu, bahasa di tempat kami itu sekengan ya namanya. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke angka 2 cm, lalu kita tandai. Nah, kita tandai seperti ini teman-teman. Ini untuk kupnat atau sekengan ya. Oke. Setelah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya tambahkan 3 cm atau 4 cm untuk kampoh atau pemotongan. Caranya kita ukur mulai dari tanda seperti yang saya tunjuk ini, kita ukur menuju ke angka 4 cm. Langsung saja kita ambil 4 cm, lalu kita tandai seperti ini teman-teman. Nah, perlu diperhatikan ya, jangan sampai bingung. Di sini kan ada 3 tanda ya. Tanda seperti yang saya tunjuk ini adalah ukuran setengah lingkar pinggang yang sebenarnya teman-teman, atau ukuran lingkar pinggang ukuran bersihnya gitu ya. Kemudian tanda yang di tengah ini adalah penambahan kupnat atau sekengan. Tadi juga sudah saya jelaskan ya, kalau di tempat kami itu namanya sekengan. Aduh, gunting saya jatuh teman-teman. Oke, next. Lanjut di sini ya. Tanda seperti yang saya tunjuk ini, tanda paling kiri ini untuk pemotongan atau untuk kampoh. Jadi untuk penambahan kampohnya itu ya jangan cuma 1 cm, jangan disamain seperti yang saya tunjuk ini ya. Karena kalau misalnya customernya itu beberapa tahun ke depan makin lebar atau makin gemuk lah, kemudian celananya udah nggak muat lah, itu bisa kita benerin di bagian badan belakang teman-teman. Jahitan pada badan belakang bisa kita rubah atau kita jahit agak mundur di bagian ininya ya. Oke, lanjut ya. Kita balik, ini pola depannya ini kita balik seperti ini. Langkah selanjutnya tanda seperti yang saya tunjuk ini atau tanda setengah lingkar pinggul ini, jangan lupa tambahkan kampoh atau pemotongan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, next. Langkah selanjutnya tanda pada bagian tengah ini kita hubungkan ke tanda ini. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian tanda yang ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya. Di bagian tanda seperti yang saya tunjuk ini kita hubungkan juga ya. Oke. Setelah kita hubungkan seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita garis, tapi untuk menggarisnya kita bikin agak mengerung ya. Atau teman-teman bisa garis pakai penggaris yang model seperti ini. Kita kira-kira seperti ini.
atau teman-teman bisa garis melengkung pakai manual ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa kita tentukan letak kupnat. Untuk cara menentukan letak kupnatnya bagaimana? Ya, kita ukur saja mulai dari garis ini menuju ke garis ini ada berapa senti, lalu kita bagi dua teman-teman untuk menentukan letak kupnatnya. Caranya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ukur. Nah, di sini ada 22,5. 22,5 kita bagi 2 sama dengan 10, katakanlah 10,5 gitulah ya. Oke, kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 10,5 lalu kita tandai. Nah, di sini adalah letak kupnat. Setelah kita tandai seperti ini, jangan lupa kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke angka 1 cm. Kita ukur ke kiri 1 cm, kemudian kita ukur lagi dari tanda ini ke kanan 1 cm. Nah, untuk pengukuran kupnatnya itu seperti ini teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis seperti yang saya tunjuk ini, kita ukur turun menuju ke angka kurang lebih 7 cm. Langsung saja di sini aku ambil 7 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis lurus teman-teman. Ya. Kita garis lurus kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kantong tempel. Nah, perlu diperhatikan untuk pakaian atau celana pramuka itu tentunya kantongnya itu kantong tempel ya, di bagian belakang itu kantong tempel. Kemudian jangan lupa di bagian samping seperti yang saya tunjuk ini dilengkapi kantong tempel juga ya. Tapi untuk modelnya ya rata-rata kantong model tempel teman-teman. Pada ininya bukan kantong gembes ya. Oke, langsung saja di sini kita garis teman-teman. Nah, kita garis kira-kira seperti ini. Nah, ini jaraknya disesuaikan ya. Jarak dari di sini menuju ke sini ada berapa senti? Misalkan di sini ada 7 cm. Ya, kita sesuaikan saja di sini ya 7 cm ya. Jangan sampai miring teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis seperti yang saya tuju ini menuju ke angka kurang lebih 3,5 cm dan langsung saja di sini kita ambil 3 cm aja. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang tutup saku. Nah, langsung saja aku ambil 12 cm. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran panjang lebar tutup kantong itu ya menyesuaikan ukuran badan lah ya. Kemarin juga sudah pernah saya bahas. Kalau misalnya badannya kecil ya kantongnya dibikin kecil aja. Kalau badannya gede ya kantong tempelnya dibikin agak gede. Jadi menyesuaikan ukuran ukuran lingkar badan teman-teman ya. Oke, jelas ya. Setelah kita menentukan ukuran panjang tutup saku, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran saku ke bawah. Ya. Langsung saja di sini aku ambil 14 cm, teman-teman. Nah, jatuhnya sampai di sini. Jadi ini nanti untuk badan belakang itu kita lengkapi kantong tempel di kanan kiri, komplit teman-teman, ya. Jadi ini memang agak lama, teman-teman. Kemudian tutupnya aku ambil 4,5 cm ya. Di sini 4,5 cm. 4,5 cm jatuhnya di sini. Nah, ini nanti seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian jangan lupa di sini dibikin semacam rempel teman-teman. Nah, rempel seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, untuk pola celana badan belakang sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita potong teman-teman. Dan perlu diperhatikan untuk pemotongannya pada bagian seperti yang saya tuju ini ya. Kita potong mengikuti pola badan depan. Di sini kita potong mengikuti pola badan depan. Di sini juga kita potong mengikuti pola badan depan. Sampai di sini kita potong saja mengikuti garis seperti yang saya tunjuk ini teman-teman.
Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan ya. Yang ini untuk ban celana ya. Dan untuk kain kerasnya sebelumnya sudah saya siapkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk lebarnya di sini saya ambil 3,5 cm ya. Kurang lebihnya 3,5 cm untuk lebarnya, dan untuk panjang kain kerasnya menyesuaikan ukuran lingkar pinggang teman-teman. Nah, ini nanti kita letakkan kira-kira seperti ini ya. Ini untuk membuat ban celana teman-teman. Oke, kita potong dulu ya. Kita potong di sini biar teman-teman nggak bingung. Nah, kita sisihkan dulu, kita simpan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke celana badan belakang. Nah, ini kita simpan dulu ya. Nah, ini untuk celana badan belakang ya. Jangan lupa setelah kita potong seperti ini, jangan lupa garis-garis seperti yang saya tunjuk ini kita salin ya. Dan jangan lupa juga kantong ini, gambar kantong ini kita salin ke kain tampak luar ya. Kenapa kita salin ke tampak luar? Ini nanti agar lebih mudah untuk pemasangan kantong tempel teman-teman. Dan perlu diperhatikan kita pasang atau kita lengkapi kantong tempel di badan belakang kanan kiri ya. Oke, praktek kita salin. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, lanjut ya. Setelah kita membuat pola celana badan belakang, langkah selanjutnya di sini kita akan bikin atau membuat potongan kantong tempel badan belakang. Dan untuk tutup-tutupnya di sini sebelumnya sudah saya siapkan ya. Untuk tutupnya di sini aku pakai kain keras yang ada lemnya teman-teman. Nah, ini untuk tutup badan belakang ya. Untuk bagian sudutnya kita bikin kira-kira seperti ini. Ini untuk tutup badan belakang. Kemudian ini untuk tutup saku bagian samping atau bagian lutut. Nah, untuk sudutnya kira-kira seperti ini ya. Dibikin lancip teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membuat kantong tempel badan belakang. Kita pakai kain sisa yang ini ya. Dan untuk ukuran panjang lebarnya tadi juga sudah saya jelaskan ya, menyesuaikan ukuran lingkar badan teman-teman. Dan untuk pengambilannya perlu diperhatikan juga ya. Untuk pengambilannya itu kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini kan bagian tepi atau bagian pinggiran kain ya. Kita ambil, kita potong kira-kira seperti ini. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini salah teman-teman. Ini nanti salur kainnya atau seratnya nggak bisa menyatu kalau seperti ini. Kalau pengambilannya seperti ini, serat kainnya nggak akan bisa menyatu. Kita ambil saja kira-kira seperti ini. Jadi pada intinya untuk pengambilan kain untuk tutup kantong tempel atau kantong tempel itu tentunya tidak asal-asalan ya. Oke, langsung saja di sini kita bikin potongan tutup saku dulu. Nah, ini nanti kita setrika teman-teman. Karena ini aku pakai kain keras yang ada lemnya biar lebih bagus teman-teman, biar hasilnya lebih maksimal. Ini nanti kita setrika seperti ini, lalu kita balik, lalu kita jahit. Dan untuk caranya saya yakin teman-teman sudah jelas ya. Nah, ini untuk kain tutup saku badan belakang ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan memotong atau membuat kantong tempel bagian bawah atau bagian belakang. Nah, untuk panjangnya aku ambil 14 tambahkan kampuh ya, tambahkan kampuh, jadi aku ambil 17 cm teman-teman. Nah, ini untuk kantong tempel badan belakang ya. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa bikin potongan rempelnya untuk badan belakang. Rempel yang ini teman-teman tadi juga sudah saya jelaskan ya, rempel yang ini. Nah, ini ya. Untuk membuat rempelnya gampang banget teman-teman ya. Oke, kita bikin garis dulu.
Kita bikin garis, 2 garis ya. Nah, kita bikin garis kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin potongannya. Nah, ini kita sisihkan dulu ya, biar teman-teman gak bingung. Ini kita sisihkan dulu. Nah, ini untuk apa tadi? Ini untuk tutup saku badan belakang. Kita taruh di sini. Ini untuk kantong tempelnya ya. Nah, kemudian jangan lupa kita bikin apa namanya, semacam rempel untuk ini teman-teman. Dan untuk pengambilan kainnya tentunya juga nggak asal-asalan ya. Kita ambil secara vertikal. Biar salurnya atau biar seratnya itu bisa menyatu teman-teman. Nah, di sini kita potong 2 lembar ya. Ini nanti kita lipat seperti ini, kita tempelin di sini, lalu kita jahit teman-teman. Nah, di sini juga kita jahit kira-kira seperti ini ya. Jelas ya? Nah, ini nanti kita rapihkan. Ini untuk saku badan belakang. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kantong tempel bagian samping. Nah, untuk kantong tempel bagian samping kita pakai yang ini aja ya. Kita bikin tutupnya dulu, tutup saku badan samping. Tutup saku kita ambil yang ini aja ya. Tutup saku, tutup saku. Kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang ini aja teman-teman. Ya. Kita ambil yang ini. Kita potong. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita potong lagi karena ini hanya 1 lembar teman-teman. Ya. Ini 2 lembar untuk kanan kiri ya. Jadi kita potong lagi untuk lapisan bagian dalam. Oh iya, sampai di sini perlu diperhatikan, setelah kita potong seperti ini jangan lupa kita tandai kain luar dalamnya ya. Kita tandai di kain bagian dalamnya saja. Kenapa? Biar nggak terbalik teman-teman ya. Pada saat pengepresan kain kelas ini biar kainnya nggak kebalik. Ini kain bagian dalam, kita tandai kira-kira seperti ini teman-teman, biar nggak terbalik. Nah, ini yang saya tandai ini adalah kain bagian dalam ya. Ini untuk tutup saku bagian samping. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat potongan tutup saku bagian samping. Dan untuk tutup saku bagian samping itu tentunya juga memakai rempel seperti ini ya. Sama, yang beda hanya model tutupnya aja teman-teman. Model tutup dan juga ukurannya. Kalau untuk saku tempel bagian samping itu ukuran panjang lebarnya agak gede ya. Modelnya saya yakin teman-teman sudah tahu. Dan untuk selisih ukuran panjang lebarnya ya biasanya rata-rata 2 cm. Ini untuk rempel. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin potongan untuk rempel yang ini. Seperti ini teman-teman ya. Oke, let's go, kita bikin potongannya. Kita bikin potongannya yang ini aja ya. Kita percepat. Nah, ini untuk pengambilannya tentunya juga nggak asal-asalan teman-teman. Kita ambil secara vertikal biar salurnya atau seratnya itu bisa menyatu teman-teman. Dan jangan lupa kita tandai kain bagian luar dalamnya ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ini untuk saku tempel bagian samping atau bagian lutut. Ini bagian lutut, ini bagian belakang ya. Udah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kita sisihkan dulu teman-teman. Kita langsung saja setelah kita membuat tutup saku ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat potongan saku samping ya, atau kantong miring. Dan di sini untuk kain kantongnya di sini sebelumnya sudah saya siapkan. Nah, di sini aku pakai kain katun teman-teman yang ini. Dan teman-teman juga bisa memakai kain triko ya. Dan ini
aku memakai kain katun warna putih. Ini untuk kain kantongnya. Kemudian ini untuk tarikannya teman-teman. Ini untuk tarikan kain kantong ya. Ini nanti kita hubungkan dari kain kantong ke bagian resletingnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita potong kainnya. Dan untuk ini lebarnya aku ambil kurang lebih 29 cm atau 27 cm menyesuaikan ukuran badan. Dan di sini aku ambil 30 cm teman-teman. Ya, ini nanti kita lipat kok. Ini nanti kita lipat lalu kita jahit. Oke, next kita potong di kain coklatnya. Nah, untuk lebar kain coklat kita menyesuaikan ukuran lebar seperti kain putih ini ya. Dan jangan lupa di potongan warna coklat ini kita tandai biar enggak keliru. Tandai bagian dalamnya mana, bagian luarnya mana gitu. Ini aku tandai di kain bagian dalam. Kita tandai kira-kira seperti ini teman-teman ya. Biar enggak keliru pada saat pemasangan. Oke, kita lanjut setelah kita membuat potongan kantong samping. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat bibir saku. Ya, bibir saku bagian samping teman-teman. Bagian samping itu kan ada semacam bibir ya. Di sini saya yakin teman-teman sudah tahu ya apa itu bibir saku. Di video kemarin juga sudah saya jelaskan apa itu bibir saku. Oke, langsung saja untuk bibir sakunya aku pakai potongan yang ini saja teman-teman. Bibir saku panjang bibir sakunya aku ambil 20 cm. Nah, ini untuk bibir saku ya. Kita letakkan di sini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat tali ikat pinggang. Nah, untuk panjangnya sementara kita ambil 10 cm. Di sini kita bikin 6 potong ya untuk untuk tali ikat pinggang. 6 potong. Untuk panjangnya sementara kita ambil 10 cm. Nanti kalau kelebihan ya tinggal kita potong aja teman-teman. Ya. Ya 10 cm. Oke, kita ambil yang ini aja. Oke, kita pakai yang ini. Nah, ini untuk tali ikat pinggang ada 6 potong udah jadi ya. Kemudian apalagi ya? Oh iya, tempat resleting teman-teman. Tempat resletingnya belum. Tempat resletingnya kita pakai yang ini aja. Nah, ini adalah tempat resleting. Model potongannya kira-kira seperti ini. Ini adalah tempat resleting. Oke, apalagi? Oh iya, untuk bannya, ban celana kita pakai yang ini ya. Dan di sini karena kainnya sisa banyak banget ya. Bannya kita pakai yang ini aja ya. Ban celana. Nah, kita pakai yang ini aja. Kita pakai cara yang lebih simpel aja teman-teman ya. Jangan lupa ini kita belah dulu ya, kita potong dulu. Oke, lanjut kita garis 2 kali di sini teman-teman. Nah, kita garis seperti ini ya. Jangan lupa kita garis lagi di kain sisi bagian dalam, di bagian salah satu sisi ini teman-teman. Pada ininya jangan lupa kita salin ya, kita salin sekalian teman-teman. Kemudian setelah kita garis seperti ini, kita garis di atasnya. Kemudian kita salin sekalian teman-teman, seperti ini. Ya, jangan lupa penggarisnya ini kita tekan ya. Kira-kira seperti ini teman-teman, gampang banget. Kemudian di sini kita garis ya. Nah, untuk penggarisannya kita garis kira-kira seperti ini. Jangan terlalu mepet dengan ini ya. Kita garis kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini untuk kain kerasnya ini kita letakkan saja di sini ya. Kita jahit 3 kali di tepi sini, di tengah dan juga di sini. Kemudian kain kerasnya ini kain warna coklat ini kita lipat seperti ini. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya kita potong di sini teman-teman.
Oke, setelah kita potong seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita garis, teman-teman. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar pinggang. Nah, tadi untuk ukuran lingkar pinggangnya ada 80. 80 kita bagi 2 sama dengan 40. Oke, kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 40 cm. Nah, 40 cm jatuhnya di sini. Oke, kita tandai. Kemudian kita garis. Nah, setelah kita garis seperti ini, tambahkan kurang lebih 5 cm untuk pemotongan. Oke, kita garis di sini, kemudian kita potong di sini. Oke, jelas ya? Nah, dari garis ini menuju ke garis ini adalah setengah lingkar pinggang, teman-teman. Kemudian jangan lupa di sini kita bikin agak miring. Ini untuk bagian badan belakang. Nah, ya. Dan jangan lupa kain kerasnya ini sebelum kita pasang, kita potong kira-kira seperti ini. Kemudian kita pasang kira-kira seperti ini, ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya di sini untuk potongan membuat celana model pramuka. Sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk potongan membuat ban celana pramuka, teman-teman. Kemudian ini untuk talinya udah ya, tali ikat pinggang. Kemudian ini untuk tempat resletingnya. Kemudian ini untuk kantong bagian samping ya, atau kantong lurus atau kantong miring ya, maaf, kantong miring bukan kantong lurus. Dan ini untuk kantong badan belakang ya, yang model tutupnya seperti ini untuk kantong badan belakang. Kemudian ini untuk kantong samping. Nah, untuk tutupnya modelnya kira-kira seperti ini, teman-teman, dibikin menyudut kira-kira seperti ini ya. Oke, untuk cara meletakkan kantong tempel bagian samping belum saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk menentukan letak kantong samping yang ini ya, kita letakkan saja pakai perasaan. Kita letakkan saja di sini, teman-teman ya. Atau teman-teman bisa letakkan kain kantongnya ini, kain kantong samping ya. Kain kantong samping ini kita letakkan di sini. Kemudian untuk menentukan letak kantong samping di sini, itu dari kain kantong ini turun sedikit ya. Langsung saja kita garis di sini, teman-teman. Tapi untuk meletakkannya jangan terlalu turun dan juga jangan terlalu naik ya. Oke, kita garis di sini. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Dari kain kantong samping ini kita turun sedikit, turun 2 cm atau 2,5 cm, kemudian kita garis lurus kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk meletakkan kantong samping ya. Kemudian untuk sampingnya ini itu dari apa ini namanya? Dari tanda batas pada pola ini mundur gitu ya. Oke, saya jelaskan lebih detail. Biar lebih gampang, kedua tanda ini kita garis ya. Kita garis seperti ini. Mana kapurnya? Oke, kita garis seperti ini ya. Kemudian untuk meletakkan tutupnya ini ya, dari garis seperti yang saya tunjuk ini kita mundur kurang lebih 2 cm atau 2,5 cm gitu. Paham ya? Oke, kita ukur mulai dari garis ini mundur menuju ke angka 2 cm. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya. Ini untuk cara menentukan letak kantong samping. Nah, ini untuk model kantongnya model tutup ya, model tempel ya, bukan model gembos. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk pembahasan saya kali ini ya. Oke. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang paham, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini, nanti akan saya jelaskan lebih detail insya Allah ya. Oke, kira-kira seperti itu saja untuk pembahasan saya kali ini. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.